things that happen in this town are because of one thing. Assalamualaikum cuy, kembali lagi bertemu Mamang di channel Capruk. Kali ini Mamang akan membahas sebuah alur cerita creepy horor dengan pemeran utama seonggok badut yang doyan memangsa para bocah. Film dengan judul IT ini cukup menarik buat ditonton meski nggak terlalu serem-serem amat, karena nggak punya duit jauh lebih serem ketimbang nonton film horor. Dengan rating 7,3 di situs IMDb-nya, film ini layak ditonton buat kalian pecinta film horor ataupun yang bikin tegang. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke alur cerita filmnya cuy. Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang bocah bernama Bill yang sedang membuatkan sebuah perahu kertas untuk adiknya yang bernama George. Ia kemudian menyuruh adiknya itu untuk mengambil lilin cair di ruang penyimpanan bawah tanah mereka agar perahu tersebut menjadi tahan air. Dengan perasaan ngeri-ngeri sedap, bocah itu pun mencari yang diminta oleh sang kakak di dalam sana. Bill yang sedang ingusan tak bisa menemani adiknya bermain hujan-hujanan di luar sana meski dirinya ingin menemani adik kesayangannya tersebut. George pun mulai memainkan perahunya di tengah guyuran hujan di komplek mereka. Sampai pada sebuah RT tetangga, perahu kertas itu memasuki sebuah solokan dan George berusaha meraihnya. Di dalam sana muncul seonggok badut aneh yang menyebut dirinya Pennywise, badut penari dari sebuah sirkus. Badut ini berusaha merayu George yang menginginkan perahu kertas miliknya kembali. Georgie, meet Pennywise. Take it. Adegan kemudian maju ke beberapa tahun kemudian di mana Bill dan teman-temannya yang bernama Eddie, Richard, dan juga Stanley baru saja bubaran dari sekolah mereka. Nampak di sini Bill dan teman-temannya memiliki musuh bersama, yakni geng dari anak-anak bangor yang dipimpin bocah bernama Henry. Kemudian kita juga diperkenalkan dengan seorang remaja wanita bernama Beverly yang sering dibully oleh teman sekelasnya. Hari ini adalah awal liburan musim panas untuk semua siswa di sekolah tersebut. Bill dan teman-temannya pun mulai merencanakan agenda liburan mereka masing-masing. Terlihat juga seorang ibu-ibu yang sedang mencari anaknya Betty yang telah hilang beberapa minggu dan masih belum ditemukan. Tak lama, Henry dan kawanannya kembali mengganggu Bill dan juga teman-temannya, namun terhenti saat dirinya melihat ayahnya yang seorang polisi ada di sana. She go missing. Bev yang juga baru bersiap pulang kemudian bertemu dengan siswa baru di sekolah tersebut yang bernama Ben. Gugup menghadapi wanita cantik, Ben sedikit kikuk dan menjatuhkan barang-barang yang ia bawa. Namun Bev ternyata gadis baik yang ingin berteman dengan Ben dan memberikan tanda tangannya di buku tahunan milik Ben. Setibanya Bill di rumah, ia dikejutkan dengan sang ayah yang memarahinya karena masih melakukan sebuah rencana untuk mencari adiknya yang hilang di bawah saluran pembuangan. Ayahnya ingin agar anak sulungnya itu tersadar bahwa adiknya telah tewas dan tak mungkin ditemukan. Di tempat lain, seorang bocah bernama Mike terlihat sedang bekerja di sebuah peternakan untuk membunuh beberapa ekor embe yang ada di sana. Hati Mike yang lembut ternyata membuat dirinya tak mampu melakukan hal itu dan membuatnya kena ambek dari pemilik peternakan tersebut. Mike juga bertugas mendistribusikan daging-daging itu ke warung sekitar dan ia juga merupakan salah satu bocah yang sering dibully oleh Henry dan kawanannya. Di gudang warung itu, Mike mendapati kejadian aneh yang tak masuk akal di mana ia melihat kumpulan tangan nolol dari dalam sana.
Hal serupa juga dialami oleh Stanley yang merupakan anak dari seorang rabi Yahudi. Saat dirinya sedang menaruh kitab milik ayahnya di dalam kantornya, ia melihat sebuah lukisan mengerikan dan tak sanggup menatapnya. Melihat lukisan itu sedikit nyanggeyeng alias miring, Stanley berinisiatif untuk membetulkan posisinya. Namun, tiba-tiba sedangkan Bill, Ed, dan Richard terlihat sedang mempersiapkan bekal makanan untuk petualangan musim panas mereka. Ed yang merupakan anak kesayangan ibunya itu dipersiapkan segala jenis obat-obatan di dalam sebuah tas kecil yang dibawa di pinggangnya. Dengan bersepeda cicilan orang tua mereka yang masih belum lunas, Bill dan teman-temannya pun mulai melakukan petualangan mereka. Perjalanan mereka berempat tanpa sengaja terlihat oleh Ben dari dalam sebuah perpustakaan. Ben yang selalu berpindah-pindah rumah karena sering dibully, memiliki hobi mencari sejarah dari daerah yang akan ia tinggali selanjutnya. Kali ini ia mencari sejarah dari sebuah tempat bernama Derry yang merupakan tempat tinggalnya saat ini. Dari buku yang ada di sana, Ben mendapati banyak kejadian mengerikan yang terjadi di kota tersebut. Sepulang dari sana, Ben dicegat oleh Henry dan kawanannya yang membawa dirinya ke sebuah terowongan untuk membulinya. Meskipun ada sebuah mobil yang sempat melintas, namun mobil tersebut tidak melakukan apapun dan membuat Henry bisa dengan leluasa membuat luka di perut Ben. Ben kemudian berhasil kabur setelah menendang Henry dan gugulitikan ke dalam sebuah hutan. Henry yang kehilangan pisau milik ayahnya itu memerintahkan kedua temannya yang lain untuk mengejar Ben, sementara dirinya dan satu temannya yang lain mencari pisau tersebut. Di tempat yang sama, Bill dan teman-temannya terlihat berusaha memasuki sebuah saluran pembuangan untuk mencari George yang menurut Bill mungkin saja masih hidup. Eddie, si bocah higienis, dan juga Stanley menolak untuk masuk ke dalam sana. Bill lalu menemukan sepatu milik Betty, bocah dari sekolah mereka yang telah menghilang beberapa minggu dan belum ditemukan. Meskipun Bill sangat ingin untuk masuk mencari Betty dan juga adiknya, Ed dan Stanley memaksa untuk tetap pergi dari sana. Sampai tiba-tiba Ben muncul dan membuat mereka akhirnya memutuskan untuk mengobati Ben yang terluka. Sedangkan salah satu teman Henry yang masih mencari keberadaan dari Ben memasuki saluran pembuangan tersebut dan menemukan apa yang akan disesali seumur hidupnya. Bill dan yang lainnya kemudian membeli perban dan juga obat untuk luka di tubuh Ben. Di toko yang sama, Bev juga terlihat sedang membeli sekotak pembalut untuk dirinya yang beranjak dewasa. Ia kemudian bertemu dengan Bill dan yang lainnya. Karena di sini Bill dan teman-temannya tak memiliki uang yang cukup untuk membeli obat-obatan itu, mereka pun meminta bantuan kepada Bev untuk mengalihkan perhatian penjaga toko agar bisa gratis membawa obat-obatan tersebut. Bev yang melihat Ben terluka di luar sana mengetahui bahwa Henry adalah pelakunya. Bill kemudian mengajak Bev untuk ikut bertualang bersama mereka esok hari untuk ngojai santai di sebuah tempat bekas galian. Bev adalah anak satu-satunya yang tinggal berdua bersama ayahnya yang terlihat sedikit pedofil. Marah bercampur takut, Bev memutuskan untuk memotong rambutnya agar terlihat seperti bocah laki-laki di depan ayahnya. Di keesokan harinya, ia pun datang ke tempat penggalian sesuai undangan dari Bill dan mulai melompat dari atas sebuah tebing untuk ngojai bareng para bocah laki-laki. Setelahnya, para bocah ini mendapati tumpukan berkas yang ada di dalam tas milik Ben, di mana berkas-berkas itu berisikan dokumen sejarah kota mereka. Tertarik akan hal itu, mereka pun mengunjungi rumah Ben dan melihat proyek yang sedang diteliti temannya itu. Ben menjelaskan bahwa banyak sejarah mengerikan tentang hilangnya orang-orang dari kota tersebut dan semuanya mengacu kepada sebuah sumur tua yang mungkin masih ada sampai saat ini.
Sepulang dari sana, Ed yang sedang berjalan melewati sebuah rumah kosong mengalami kejadian aneh yang tak akan dilupakannya. Bev yang baru tiba di rumahnya mendapati sebuah kartu ucapan dari seorang penggemar rahasia yang mana itu adalah si bocah bucin Ben. Saat dirinya sedang membaca kartu pos itu di dalam kamar mandi, Bev mendengar suara aneh dari dalam sebuah wastafel dan memutuskan untuk merojoknya menggunakan meteran milik ayahnya. Anehnya kejadian barusan hanya bisa dilihat oleh Bev, sedangkan ayahnya sebagai orang dewasa tidak melihat apa yang dilihat putrinya itu. Kejadian aneh juga dialami oleh Bill di dalam rumahnya. Bill melihat sesosok bayangan yang mengarahkannya untuk pergi ke ruang bawah tanah rumah mereka. I lost it, Billy. Don't be mad. If you'll come with me, you'll float too. Esok harinya, Bev mengajak teman-temannya untuk melihat kamar mandi rumahnya dan memastikan bahwa apa yang dilihat sebelumnya bukan sekedar imajinasi. Mereka kemudian mulai membantu Bev membereskan kekacauan itu. Sambil membersihkan kamar mandi rumahnya, Bev berusaha mencari tahu siapa penulis kartu pos yang dikirimkan kepada dirinya dengan mengajak berbincang Bill. Setelah semuanya selesai, mereka pun mulai menceritakan kejadian aneh yang dialami masing-masing dari mereka. Sampai mereka melihat sepeda milik Mike dengan mobil yang dikendarai oleh Henry terparkir di pinggir jalan. Merasa Mike sedang dalam masalah, para bocah ini pun sepakat untuk menolongnya. Dengan batu kali yang ada di tempat itu, para bocah ini berhasil memukul mundur Henry dan antek-anteknya. Para bocah ini kemudian melanjutkan perbincangan mereka tentang kejadian aneh yang mereka alami. Dari berkas yang dipelajari oleh Ben, ia menyimpulkan bahwa kejadian mengerikan di kota Derry terjadi setiap 27 tahun sekali. Dari perbincangan itu juga diketahui bahwa kejadian aneh yang mereka alami berdasarkan pada hal yang paling ditakuti oleh masing-masing dari mereka. Mereka semua kemudian melanjutkannya di rumah Bill dan mencari tahu tentang rumah sumur yang merupakan pusat dari semua saluran pembuangan di kota mereka. Dan tiba-tiba, Creepy ass house where all the junkies and hobos like to sleep. I can barely breathe. I'm having a fucking asthma attack, and I'm not doing this. Bill di sini akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah sumur tersebut seorang diri untuk mencari keberadaan adiknya George. Meski awalnya temannya yang lain tak setuju dengan ide dari Bill, mereka akhirnya mengikuti Bill ke rumah kosong itu. Setelah mengundi salah satu dari mereka untuk berjaga di luar, bocah yang lainnya mulai masuk ke dalam rumah kosong tersebut. Di dalam sana, Richard mendapati sebuah selebaran tentang dirinya yang dinyatakan hilang. Mereka kemudian mendengar suara wanita meminta tolong dari lantai atas rumah tersebut dan mencoba mencari asal suara tersebut. Kemudian mereka melihat sosok dari Betty, bocah yang dinyatakan hilang beberapa minggu lalu. Sedangkan Ed mendengar suara yang memanggil dirinya dan membuatnya terpisah dari temannya yang lain. Guys! Eddie! Reggie! Bill, come on, open the door! Reggie! Ed kini seorang diri harus berhadapan dengan badut Pennywise, sedangkan Bill dan Richard harus terjebak dalam sebuah permainan yang telah disiapkan oleh badut itu. Bill yang berhasil meyakinkan Richard bahwa itu semua tidaklah nyata, akhirnya berhasil menemukan Ed yang sedang terluka dan digegeyek oleh si badut.
Bev dan temannya yang berada di luar kemudian masuk menyelamatkan Bill, Ed, dan juga Richard dengan menusuk si badut menggunakan sebatang besi. Si badut di sini berhasil melukai perut Ben dan pergi menjauh begitu saja. Bill yang penasaran kemudian mengikuti arah si badut itu kabur dan melihat sebuah sumur tua di bawah rumah tersebut. Setelah berhasil keluar dari rumah itu, ibu dari Ed datang dan membawa Ed pergi dari sana. Bill yang telah melihat sumur di bawah rumah barusan berencana untuk kembali lagi ke sana, namun Stanley, Mike, dan juga Richard menolak ide gila tersebut. Di sini hanya Bev yang setuju dengan ide gila dari Bill. Georgie is dead. Stop trying to get us killed too. Georgie's not dead. It wants to divide us. Gotta stay that way. Need a big reduction in the price of beer. Ed yang mengalami patah tulang itu kemudian mendatangi apotek untuk membeli beberapa jenis obat yang biasa dikonsumsinya. Di sana, ia bertemu dengan seorang gadis yang memberitahukan bahwa obat yang diminum Ed selama ini hanyalah jenis obat placebo alias obat kosong yang tak memiliki fungsi apapun. Di tempat lain, Henry bersama antek-anteknya menguji sebuah pistol milik ayahnya dan berencana menembak seekor kucing. Sampai tiba-tiba ayahnya pulang dan marah besar kepada Henry karena telah menggunakan pistol miliknya. Hal itu membuat Henry merenung dan mendapatkan sebuah paket COD dari si badut yang berisikan pisau yang telah hilang di hutan sebelumnya. Si badut ini secara tidak langsung memerintahkan Henry untuk membunuh ayahnya sendiri yang sedang tertidur di dalam rumahnya. Sedangkan Bev yang berencana untuk kembali keluar menemui teman-temannya dihalangi oleh ayahnya yang kebetulan sedang ada di dalam rumah. Merasa putrinya akan bermain bersama bocah laki-laki, si ayah kemudian kembali mengintimidasi Bev yang akhirnya memutuskan untuk melawan ayahnya. Tak lama Bill datang ke kediaman Bev dan mendapati sosok ayah Bev tengah tergeletak di lantai kamar mandi dan juga tulisan yang ditulis oleh si badut di dalam kamar Bev. Ia pun segera menemui teman-temannya yang lain untuk meminta bantuan mereka menemukan Bev yang telah diculik oleh si badut. Ed yang sempat dihalangi oleh ibunya akhirnya melawan si ibu dan mengatakan bahwa ia telah mengetahui obat-obatan yang selama ini dikonsumsinya hanyalah sejenis placebo. Mereka pun tiba kembali di rumah sumur dengan persenjataan lengkap. Stanley yang masih merasa merod untuk masuk, akhirnya berhasil diyakinkan teman yang lain untuk ikut bersama mereka. Satu persatu bocah-bocah prik ini mulai menuruni sumur tua menggunakan sebuah tambang yang ada di sana. Tak lama, Henry muncul di dalam rumah tersebut dan menyerang Mike yang tertinggal seorang diri. Berusaha membunuh Mike, Henry akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh Mike dengan mendorongnya jatuh ke dalam sumur tersebut. Sedangkan Bev yang baru tersadar dari pingsannya di bawah sana, melihat sebuah hal mengerikan di mana para mayat mengambang dan berputar di tengah-tengah sumur tersebut. Berusaha kabur, Bev harus terhenti saat tiba-tiba si badut ini muncul dari arah belakangnya. Badut yang makan dari rasa takut para bocah ini mulai memperlihatkan gigi Pepsodent di hadapan Bev yang membuatnya seperti terkena hipnotis preman pasar. Setelahnya si badut kembali mengejar para bocah lainnya yang telah berhasil turun ke dalam sumur tersebut. Stanley yang terpisah dari teman-temannya harus kembali menemui sosok wanita menakutkan yang dulu pernah ia lihat di dalam sebuah lukisan. Bill yang tiba-tiba melihat sosok adiknya George berusaha mengejarnya seorang diri. Sampai ia akhirnya tiba di tempat di mana Bev terlihat ikut mengambang seperti para bocah lainnya yang ada di tempat tersebut. Teman-teman yang lain akhirnya tiba di tempat yang sama dan berusaha menarik Bev yang terlihat tak sadarkan diri. Ben yang terbucinkan oleh Bev dengan gagah birahi memutuskan untuk mencipoknya dan berhasil membuat Bev tersadar. Sedangkan Bill melihat sosok adiknya di dalam sana yang mana sebenarnya itu adalah si badut yang sedang dalam mode penyamaran. Take me home, Billy. I miss you so much. But you're not Georgie.
Kembali dengan gigi Pepsodentnya, si badut mulai menyerang Bill dan yang lainnya. Berusaha melawannya, para bocah ini akhirnya terhenti saat Bill berhasil ditangkap oleh si badut. Si badut di sini memberikan penawaran untuk membiarkan dirinya membawa Bill dan ia akan melepaskan teman-teman yang lain untuk pergi dari sana. Namun sayangnya penawaran itu tidak dihiraukan oleh teman-teman Bill yang lain dan langsung menyerang balik si badut bergigi unik itu. Bermodalkan senjata seadanya, para bocah ini berhasil melukai si badut yang berubah-ubah bentuk menjadi sosok mengerikan yang ditakuti para bocah. Guys, the kids are floating down. Setelah berhasil mengalahkan badut perik itu, para bocah ini kembali ke permukaan dan membicarakan rencana 27 tahun mendatang di mana badut tersebut akan kembali untuk mencari mangsanya di kota Derry. Bermodalkan potongan beling, mereka mulai mengucap janji untuk kembali bersama jika nanti si badut datang kembali ke kota tersebut. See you around. Dari endingnya udah jelas ini film ada sequel lanjutannya, yang mana film lanjutannya udah rilis di tahun 2019. Kalau kalian pada demen film model beginian, Mamang bakalan lanjut review sequelnya di mana Bill dan yang lainnya udah kolot alias berumur dan masih harus mengusir si badut dari kota mereka. Oke, cukup sekian review film dari Mamang Capruk kali ini. Semoga masih bisa menghibur waktu bersantai kalian, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.